Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mungkin hari ini kita akan lihat salah satu contoh aplikasi ya. Ini saya dulu ngembangkan sama teman-teman di Kementerian Keuangan ya. Jadi Anda nanti bisa lihat bagaimana pengembangan sistem informasi secara utuh ya. Oke, sebelum berlanjut ke sana, saya cerita dulu pengalaman saya mengembangkan aplikasi ya. Jadi dulu saya pernah ikut awal saya masuk kerja di konsultan, itu membuat aplikasi sistem informasi manajemen di PT Guna Nusa Utama Fabrikator. Ya. Itu perusahaan yang membuat anjungan minyak lepas pantai. Ya. Kantor pusatnya di Bendungan Hilir, Jakarta, ya, Sudirman. Kemudian pabriknya ada di Grenyang, di Cilegon, Bojonegoro. Mungkin orang Cilegon tahu. Nah, dulu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan salah satunya adalah pengelolaan material. Ya. Jadi material project ya, untuk anjungan minyak tuh kadang selesai project itu nggak termonitor ya, ada di mana barang sisanya, padahal itu barang-barang impor. Kemudian juga ada barang-barang yang di gudang itu, baik indoor maupun outdoor, itu dead stock. Jadi barangnya nggak bisa dipakai. Itu sekitar waktu tahun 90-an nilainya sekitar 800 juta. Nah itu kan sayang gitu ya kalau nggak dikelola dengan baik. Makanya dibuat sistem informasi manajemen pengelolaan material ya. Dari mulai engineering, di engineering itu ada namanya bill of material untuk setiap project, kemudian ada item master di engineering itu, jadi semua material itu dimasukkan ke dalam item master atau data induk material ya. Kemudian nanti dari engineering kan keluar bill of material, jika ada gross requirement atau kebutuhan kotor ya. Nah itu nanti masuk ke bagian procurement atau pengadaan. Nah di pengadaan ini dia menggunakan MRP sistem atau material requirement planning, itu dibandingkan antara gross requirement dengan inventory status ya. Apakah materialnya ada nggak di gudang gitu ya. Kalau ada, berarti nanti akan mengurangi kebutuhan kotor tadi sehingga keluar net requirement. Nah, net requirement ini nanti yang akan diajukan untuk pengadaannya ya atau pembelian materialnya. Nah, kemudian itu sampai material nanti datang sampai di gudang. Nah, di gudang dicek ya antara material yang yang dipesan dengan yang datang itu sama apa enggak. Waktu itu ada yang bagus, ada namanya OSND report. Jadi OSND report itu singkatan dari overshot and damage report. Jadi kalau material datang itu dilihat apakah lebih dari yang dipesan atau kurang dari yang dipesan atau rusak gitu ya. Nah, itu yang lebih pun harus dimasukkan ya. Dimasukkan supaya perusahaan vendor atau perusahaan pengirimnya nggak rugi gitu ya. Nah, kalau umumnya kan banyak perusahaan tuh yang atau oknum lah, kalau barangnya lebih ketika dikirim ya sebagai keuntungan buat dia ya, padahal itu nggak boleh, harusnya dilaporkan. Itu sampai ada OSND report, kemudian ada modul monitoring project, waktu itu timnya banyak sekali. Konsultannya waktu itu Kutami, tempat saya kerja pertama, konsultan. Timnya itu dari sistem analisnya dari PTDI, dulu masih PTN ya. Itu ada 5 orang, satu dari PT Inti, tapi semuanya alumni TI ITB, sistem analisnya. Kemudian ada programmernya, ada dari informatika, ada juga dari mahasiswa TI.
Itu besar sekali timnya dan itu menarik ya buat saya. Eh, Kemudian proyek berikutnya sistem informasi geografi prasarana kereta api lintas utama Jawa menggunakan map info dulu ya. Jadi kita bisa melihat peta jalan rel seluruh Sumatera di Jawa ya. Waktu itu di Jawa kita bisa klik jalan rel di daerah mana, atau kita bisa searching misalnya jembatan Sasak Saat misalnya atau Cisomang, itu nanti petanya akan nunjukin ke lokasi jembatan tersebut termasuk gua gitu ya atau terowongan. Nah, banyak yang sudah saya kerjakan ya. Jadi nanti Anda juga bisa bertanya lebih rinci lagi terkait dengan sistem informasi ini. Jadi ada di PT KAI sendiri ada, kemudian di PT KAI itu sistem informasi investasi PT KAI. Mungkin nanti akan disampaikan juga contohnya sebagai contoh. Kemudian sistem informasi manajemen di Plaza Telkom. Kemudian sistem informasi manajemen keselamatan keselamatan perkeretaapian di Dirjen Perkeretaapian. Di Kementerian Keuangan ada sistem informasi dari activity monitoring system dan workflow persuratan. Nah, yang hari ini akan dibahas ya. Kemudian di JNE juga bikin aplikasi pengukuran kinerja JNE ya. Kemudian di swasta yang lain juga banyak lah, nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Nah, ini mungkin kita lihat lebih jauh lagi mengenai materi hari ini ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa nambah wawasan. Oke, ada informasi satu lagi. Hari ini tidak ada tugas ya. Jadi tugas besarnya tuh yang nanti dikumpulkan tanggal 7, dan mungkin ini bisa melengkapi tugas Anda nanti ya, yang tugas kelompok. Oke, saya share screen yang apa namanya materi hari ini. Oke, saya buka dulu. Saya tutup dulu, ini belum dibuka. Di download. Oke, ini materi hari ini ya. Ini dulu ini 2010. Jadi saya sama teman-teman dari LAPI ini membuat aplikasi Daily Activity Monitoring System dan workflow persuratan. Itu di Kementerian Keuangan. Nah, ini salah satu proyek yang bagus buat saya karena kerjasama antara tim saya dengan tim Kementerian Keuangan itu sangat bagus. Jadi begitu juga kualitasnya dijaga betul supaya betul-betul bisa diaplikasikan di Kementerian Keuangan. Dan itu sesuai dengan harapan dari teman-teman di Kementerian Keuangan bahwa mereka inginnya membuat aplikasi itu ya bisa digunakan tidak hanya sebagai project gitu ya. Oke, ini mungkin sistemnya sendiri. Nah, kita harus kuasai dulu ya. Setiap mengembangkan aplikasi kita harus kuasai dulu sistemnya seperti apa. Nah, ini yang membedakan antara pembelajaran sistem informasi di teknik industri dengan di informatika. Mungkin kalau informatika belajar sistemnya tidak sedalam teknik industri ya. Nah, kita apapun sistem informasi manajemen yang akan dikembangkan, kita harus pelajari dulu sistemnya dengan baik. Nah, sehingga tidak salah mendesain ya. Tidak salah mendesain sistem informasi untuk kebutuhan perusahaan. Nah,
mungkin nanti Anda bisa bedakan antara TI dengan informatika ketika nanti Anda bekerja gitu ya, mengembangkan satu sistem informasi. Nah, kalau TI itu lebih luas sudut pandangnya karena bicara sistem. Kalau informatika lebih sempit karena dia lebih teknis bicaranya ya. Nah, jadi ini sistem yang akan dikembangkan dan sudah dikembangkan di Kementerian Keuangan. Ini ada namanya Daily Activity Monitoring System. Ini aplikasi ini digunakan untuk memonitor kegiatan Menteri Keuangan waktu itu Bu Sri Mulyani, zamannya Pak SBY waktu itu. Nah, setiap kegiatan menteri baik terjadwal maupun tidak terjadwal masuk ke dalam sistem ini. Nah, nanti ada berbagai macam kegiatan, kemudian di rapat, kemudian monitoring tindak lanjut rapat dan sebagainya ada di sini. Kemudian ada sistem persuratan. Nah, persuratan ini kan kayak sederhana ya, kan surat masuk, surat keluar gitu ya. Di perusahaan juga gitu, surat masuk, surat keluar. Tapi ketika perusahaannya besar, itu ternyata ini cukup kompleks ya. Surat masuk, surat keluar ini sistem yang cukup kompleks karena ada macam-macam surat yang dibuat dan diterima, dikirim dan diterima. Itu ada yang sifatnya biasa, ada yang rahasia, dan sebagainya itu termasuk alurnya, mau dikirim ke siapa, itu semua harus terdokumentasi dan juga harus memenuhi aspek hukum ya, sesuai SOP-nya. Seperti surat rahasia, kalau misalnya nggak ditindaklanjuti, nah itu bisa berdampak kerugian buat perusahaan atau buat instansi. Nah, jadi kedua sistem ini kalau dia efektif maka akan mengcoverage monitoring and komunikasi yang efektif. Ya. Menteri dengan dirjennya, dengan sekjen atau dirjen dengan direktur-direkturnya. Terus kalau di kementerian, menteri dengan sekjen dengan kepala-kepala kepala bironya. Nah, kalau ini tercipta komunikasi yang efektif, monitoring dan komunikasi yang efektif, maka kinerja dari kementerian juga akan meningkat ya. Nah, ini sistemnya ya. Nah, ini orang TI berpikir seperti ini. Oke, ini penjelasannya. Anda bisa baca sendiri nanti kan udah saya upload di ini di e-learning-nya. Nah, ini integrasi daily activity monitoring system dan workflow persuratan. Nah, ini ada sistem yang daily activity monitoring system, kemudian ini nanti bagaimana digabungkannya ya. Oke, jadi ini ada kita gambarkan seperti ini ya. Sebentar saya ini dulu, pindahkan dulu. Oke, jadi di sini mulai dari yang satu ya. Ini penelitian pasar, stakeholder. Pasar stakeholder ini artinya ya bagaimana si pihak-pihak terkait ini bisa mempengaruhi sistem kita ya. Kemudian perkiraan core kompetensinya, kemudian brainstorming, kemudian kita buat skenario pemodelan, kemudian lakukan perhitungan dan simulasi nilai, evaluasi strategi perubahan dan perubahan keputusan. Nah, ini siklus daripada pengembangan sistemnya ya. Kemudian yang ketujuh ini adalah dari sini yang ketujuh adalah menentukan tujuan strategi sesuai dengan sistem kreasi dengan kreasi nilai atau value creation. Kemudian yang ke-8 penjelasan struktur organisasi, mengkomunikasikan strategi, alokasi investasi sumber daya strategi, kemudian mendefinisikan target personal, kemudian ke-11-nya itu adalah peramalan dan pelaporan, ke-12-nya adalah analisa dan komunikasi performasi bisnis, review strategi, kemudian berikutnya adalah mengumpulkan feedback dari stakeholder,
Ini akan kembali ke poin 6, evaluasi strategi, dan seterusnya ya. Kemudian untuk yang ke bawahnya, dari peramalan dan pelaporan itu adalah menghitung kinerjanya. Kemudian yang ketiga, definisi ulang prioritas untuk proses operasional dan alokasi sumber daya taktis ya, seperti perubahan rencana, inisiasi, tindakan. Nah, ini semua apa namanya, pola pikir ini nanti akan mempengaruhi ke dalam sistem manajemen kinerja yang efektif. Nah, ini berbentuk apa namanya, roda gigi ya. Ini kalau ini berputar, ini akan memutarkan ini sistem informasi persuratan dan daily activity monitoring system yang optimal. Kalau ini berputar semua, maka peningkatan kepercayaan ketercapaian strategi organisasi. Nah, ini sistem harus seperti ini sehingga pengembangan sistem informasi manajemen di Kementerian Keuangan atau umumnya di perusahaan ini bisa meningkatkan ini ya, bisa meningkatkan pencapaian strategi organisasi. Nah, sehingga membantu apa yang dituju oleh perusahaan ya. Nah, ini maksud dan tujuan bisa Anda baca ya nanti. Kemudian, nah, lingkup dan inovasi. Jadi ini lingkup pekerjaan dan inovasi ini yang sangat penting di dalam pengembangan dari sistem informasi. Sini sudah apa namanya lengkap sampai level menu-menunya atau modul-modulnya. Nah, sehingga kita bisa memberikan tambahan-tambahan inovasi. Nah, jadi di sini pengembangan lanjutan dari activity monitoring system. Ini ada kegiatannya apa, misalnya penyempurnaan menu untuk eselon 2. Jadi ini udah turunkan dari menteri ke eselon 2 itu dirjen ya. Apa lingkup pekerjaannya, menyediakan menu perhatian publik, matriks monitoring, serta add-on untuk eselon 2. Nah, perhatian publik ini dulu pakai namanya apa, engine-nya crawler. Jadi si crawler ini mencari informasi-informasi yang sedang ramai di berita-berita digital ya. Semua pokoknya yang terhubung dengan internet, berita digital, dengan memasukkan kode kunci-kunci tertentu, misalnya terkait dengan kegiatan Kementerian Keuangan, maka ini akan masuk ke dalam sistem informasi secara otomatis ya, kemudian nanti dibuat statistiknya. Sekarang publik itu lagi ramai membicarakan apa. Misalnya sekarang lagi corona misalnya. Corona itu isu-isu apa sih yang dibahas? Apa peningkatan yang terkena terpapar corona atau pertumbuhan ekonomi yang menurun dan sebagainya, sehingga nanti di Kementerian Keuangan ada kebijakan-kebijakan terkait itu, misalnya bagaimana supaya ekonomi tetap tumbuh tapi tetap aman dari sisi kesehatan. Nah, mungkin kalau tetap aman dari sisi kesehatan itu nanti ada masukan dari Kementerian Kesehatan dan seterusnya. Nah, ini ada KAK itu kerangka acuan kerja dari Kementerian Keuangannya. Kemudian nah kita bisa berikan inovasi. Ya, jadi ini kita berikan inovasi untuk pekerjaan ini ya. Jadi Anda mungkin nggak ngerti seluruhnya, tapi ini yang Anda lihat adalah tahapan-tahapannya yang biasa digunakan untuk pengembangan sistem informasi. Ini totalnya seperti apa kebutuhannya. Nah, yang juga harus dibuat di dalam pengembangan simulasi adalah sasaran dan kriteria suksesnya. Jadi ini harus disampaikan. Misalnya tersedianya menu perhatian publik, matriks monitoring, serta add-on untuk eselon 2 sampai eselon 4. Nah, ini dan seterusnya ya. Nanti Anda bisa baca ini lingkup pekerjaan yang paling lengkap yang pernah saya kerjakan dengan teman-teman. Kalau yang lain seperti di KAI, di Dirjen Perkeretaapian,
Di JNE itu ruang lingkupnya itu sederhana. Nah, tapi kalau terlalu sederhana itu bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda antara tim konsultan dengan tim dari instansi atau dari perusahaannya. Nah, kalau di sini ini udah rinci sekali sehingga kita pun memberikan ini ada inovasi-inovasinya juga bisa lebih rinci ya. Nah, sehingga pekerjaan kita menjadi lebih baik gitu ya kualitasnya dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Nah, ini penggambaran dari sistem dari daily activity monitoring system. Ini kenapa lanjutan? Ini karena yang ini adalah untuk level dirjen tadi ya. Kalau level menterinya sudah sebelumnya. Tapi di sini juga nanti akan memperbaiki sistem itu karena ini ada inovasi-inovasi yang bisa digunakan juga ya. Nah, misalnya di sini ini sistem dashboard, kemudian ini ada rapi monitoring, ini bisa dengan SMS gateway, kalau sekarang bisa dengan WA ya. Kemudian nanti ada e-filing, jadi arsip-arsip disimpan di sini. Nah, ini yang tadi perhatian publik ya. Perhatian publik itu tadi dari mass media, dari media-media digital yang ada di dalam internet ini bisa diakses, kemudian bisa dijadikan masukan kepada rapi monitoring maupun kepada forum. Forum ini yang merah itu inovasi ya. SMS Gateway juga inovasi. Forum ini artinya gini, yang jadi perhatian publik ini nanti akan didiskusikan di forum ini, nanti siapa yang terkait dengan isu-isu yang hangat sekarang, nah dia mungkin nanti akan mengusulkan untuk diadakan kegiatan rapat atau kegiatan tindak lanjut. Oke, di sini ada matrik monitoring. Tadi seperti kalau menteri kan kegiatan terjadwal, tidak terjadwal disimpan di sini. Mana yang terrealisasi, mana yang enggak. Nah, nanti di e-filing ini arsip-arsip yang terkait dengan kegiatan menteri atau dirjen ini disimpan di e-filing ini. Termasuk video, audio, dan ini notulen rapat. Oke, kemudian ini juga ada kalender kegiatan di sini. Kalender kegiatan ini juga akan menjadi input buat forum sehingga nanti mereka juga akan menjadwalkan suatu rapat sesuai dengan kalender kegiatan. Nah, ini semua sistem digambarkan seperti ini ya. Ada kinerja dan sebagainya, ini digambarkan seperti ini. Yang merah itu tadi kinerja, kinerja inovasi. Nah, yang biru dan hijau ini adalah apa yang diminta oleh kerangka acuan. Nah, waktu pembahasan ini orang Kementerian Keuangannya, Pimproknya itu memberikan masukan ke tim ya. Dia nanya ke saya, Pak Toto, ini inovasinya kebanyakan. Kita senang kalau inovasinya banyak, tapi apakah mungkin dikerjakan di proyek ini? Nah, dia mengingatkan seperti itu, jadi fair ya. Kan kalau konsultan inginnya supaya kepake, ya ngasih banyak, padahal nanti ini berdampak terhadap waktu penyelesaian proyek. Nah, dia bilang, buat kami yang penting ini sesuai dengan dengan target waktu. Nah, kalau ini bisa dikerjakan juga itu lebih bagus. Cuman jangan sampai nanti yang target waktunya molor karena terlalu banyak inovasi. Nah, akhirnya kita hitung lagi gitu ya, mana yang bisa dikerjakan, mana yang enggak. Oke, ini untuk pokok persuratan. Nah, ini juga ini ada surat masuk, surat keluar. Ini kayak gampang gitu ya. Padahal kalau di level Kementerian Keuangan itu cukup kompleks gitu ya.
Ini ada disposisi, itu kita buat software yang sangat bagus untuk mereka. Nah, ini metodologi. Nah, ini terkait dengan pengembangan sistem informasinya, kita harus melihat secara keseluruhan dari sistem yang kita akan kembangkan ya. Nah, ini pola pikir pelaksanaan proyek. Ini kita lihat kebijakan-kebijakan apa yang terkait dengan pekerjaan kita. Kemudian ini kita lihat kondisi saat ini, ya. Kondisi saat ini seperti apa nih untuk workflow DAMS baru memberi kemudahan dalam menyimpan segala informasi dan seterusnya. Ini kita inventarisasi nih. Kemudian kita analisis di bawah dulu nih ada masukannya, ada lingkungan strategisnya. Bagaimana pola komunikasi pegawai Kementerian Keuangan, kultur kerja, sistem dan teknologi informasi yang ada saat ini, tuntutan pengaruh stakeholder Departemen Keuangan. Nah, ini semua menjadi masukan ke sini. Ya. Nah, ini pola pikirnya. Nah, ini kita lihat analisis sistemnya. Kita analisis sistem dulu. Kemudian sistem owner, sistem usernya, siapa pemilik sistem, siapa user dari sistem, kemudian siapa yang sistem desainernya, dan bagaimana sistem buildernya. Nah, ini fokus pada orang, pada objek ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah fokus pada data, ada business knowledge. Untuk sistem owner ini bagaimana business knowledge-nya, kemudian untuk user sistemnya, kebutuhan datanya seperti apa, desain sistem desainnya, bagaimana skema database-nya atau basis datanya, sistem building-nya bagaimana program basis datanya. Kemudian untuk fokus pada proses di sistem owner, ini ada business function-nya, sekalian fokus pada tampilan adalah business location. Kemudian untuk sistem user, ini ada kebutuhan proses, tadi ada kebutuhan data, kemudian untuk fokus pada proses ada kebutuhan proses, dan untuk fokus pada tampilan ada kebutuhan tampilan. Bagaimana tampilan yang nyaman, seperti dulu sampaikan ada interface yang ergonomis ya. Nah, kemudian terkait dengan database, dari sisi proses, skema, aplikasi, dan spesifikasinya seperti apa. Kemudian dari sisi tampilannya adalah spesifikasi tampilan seperti apa. Dari sisi sistem buildernya, prosesnya adalah bagaimana program aplikasinya, dan dari sisi tampilan, fokus pada tampilan, bagaimana tampilan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini proses analisis sistem dan perancangan metode. Nah, ini di pengembangan sistemnya. Nah, ini deliverable-nya. Jadi, bagaimana sistem ini disampaikan kepada Kementerian Keuangan sampai ke end user-nya atau penggunanya. Nah, ini kita jelaskan seperti apa deliverable-nya, kemudian sasaran dan kriteria suksesnya juga kita masukkan di sini. Ya. Oke, ini pola pikirnya, ya. Ini pola pikirnya. Kemudian, nah ini alur pengembangan aplikasinya. Ya, ini tadi dari pola pikir, tadi dari pengembangan aplikasi atau dari kerangka kerjanya, yang ini ya. Ini kita masuk di sininya pengembangan sistemnya. Ini mulai dari investigasi sistem ya. Investigasi sistem, kemudian analisis sistem, perancangan sistem, pembangunan sistem, pengujian sistem. Nah, ini adalah pengembangan sistemnya, kemudian kita lakukan evaluasi berikutnya. Evaluasi, setelah dievaluasi adalah diimplementasi, kemudian sistem itu harus dipelihara atau maintenance dan operation dan operasi. Jadi ini siklusnya. Nah, untuk pengembangan sistemnya adalah yang ini, yang warna merah.
Nah, dari sini setelah kita kembangkan sistem, kita eh, outputnya dari sini adalah ada initial requirement and visioning dalam satuan hari, kemudian initial architectural and visioning, kemudian iterasi modeling dalam satuan jam, kemudian model storming dalam satuan menit, kemudian test driven development atau TDD ini dalam satuan jam. Nah, ini iterasi dalam pengembangan sistemnya, dan nanti direview ya setiap iterasi. Nah, kenapa seperti ini ya model pengembangan aplikasinya? Nah, ini bisa dilihat di sini. Pendekatan yang dilakukan di sini adalah pertama ISPB, pendekatan perancangannya. Ini ISPB mungkin bisa Anda catat ya, ini Information System Building Block. Ini singkatan dari ISBB ya. Information System Building Block. Itu yang tadi yang ini. Nah, ini yang dimaksud dengan ISBB. Kemudian ada setelah SBB adalah SDLC. Ini adalah singkatan dari System Development Life Cycle. Ya, jadi pengembangan atau siklus pengembangan daripada sistem. Atau siklus hidup pengembangan sistem ya. Nah, ini ada yang kita usulkan ya. Ada namanya agile modeling. Jadi agile modeling itu adalah kita desain sistem yang prosesnya itu tidak selesai dulu satu tahap, tapi sesuai dengan kebutuhan di lapangannya. Yang dulu saya sampaikan, desain sistem kan ada desain sistem secara umum ya, atau arsitektur desain. Nah, atau arsitektur sistem informasi. Nah, kalau itu bukan agile modeling, itu pendekatan atau perancangan yang terstruktur ya. Jadi kalau arsitektur sistem informasinya sudah kita buat, kita minta disepakati dulu oleh pemberi pekerjaan, setelah disepakati baru kita lanjut ke desain sistem terinci. Nah, kalau agile modeling ini prosesnya bisa ini ya, kalau tadi eh, oke, ini aja ini prosesnya kalau agile modeling ya. Tadi saya ingin menggambarkan bagaimana proses ininya. Kalau mungkin kalau Anda lihat kursor sini seperti ini, kalau pendekatan terstruktur tadi arsitektur sistem informasi sudah selesai disepakati, masuk ke berikutnya adalah desain sistem terinci. Desain sistem terinci disepakati, berikutnya masuk ke pengembangan aplikasinya. Nah, itu kalau pendekatan pengembangan sistem informasi secara terstruktur. Nah, kalau agile modeling, ini prosesnya adalah kita buat desain bersama-sama user gitu ya, atau di atas usernya misalnya dengan orang IT-nya, setelah dibuat desain langsung kita bikin aplikasinya di tempat gitu ya. Kita bikin aplikasinya. Kalau ada misalnya ketidaksesuaian aplikasi itu kita desain lagi terus gitu sampai aplikasinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini nyambungnya dengan ini extreme programming. Jadi extreme programming itu adalah bagaimana kita membuat aplikasi yang dikembangkan bersama-sama dengan user, bahkan dengan end user. Jadi aplikasi itu misalnya user pengennya apa, kita tangkap, kita desain, kita diskusikan, setelah oke, kita bikin aplikasinya,
aplikasinya ditunjukkan lagi ke si user. Kalau misalnya belum oke, kita perbaiki lagi desainnya, kemudian perbaiki lagi aplikasinya, terus begitu. Nah ini, syaratnya si, programmer harus selalu berada di, lokasi project ya. Nah ini extreme programming. Nah, ini pendekatan yang kita usulkan dan alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Oke, ini, metodologi dari, pengembangan sistem secara detail. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Nah, ini yang sesuai dengan yang tahapan yang terstruktur tadi ya. Ini secara globalnya seperti ini, mulai investigasi sistem dan perencanaan prakerja, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, pembangunan sistem, pengujian sistem. Nah, ini kalau diterjemahkan seperti ini secara global, tapi dengan pendekatan agile modeling, ini tidak sistemnya jadi secara keseluruhan dulu, tapi per modul kita kerjakan secara bertahap dengan mulai tahapan seperti ini. Oke, kemudian ini ada manajemen risiko, nanti akan saya bahas juga. Nah, ini, rencana kerja ya. Nah, ini timnya, jadi timnya ada, struktur organisasinya ada manajer proyek ya, project manager, ada tenaga ahli tenaga ahli tenaga ahli, ini kemudian ada tim counterpart. Counterpart ini adalah tim dari Kementerian Keuangan. Nah, prosesnya seperti ini, tadi rencana kerja seperti ini, di dalam analisis dan pemecahan masalah, kita identifikasi permasalahan, kemudian dapat masukan dari counterpart, dari tim Kementerian Keuangan. Kemudian dari sini, setelah oke, kita lakukan analisis awal atau pengumpulan data. Ini juga didukung oleh tim counterpart. Waktu itu semua data-data diberikan kepada tim, termasuk dulu yang kasus Senturi juga diberikan ya ke kita. Nah, kemudian kita lihat apakah data cukup. Kalau tidak, maka kita minta lagi datanya. Kalau cukup, ya kita lanjut ke proses berikutnya. Kita lakukan analisis lanjutan. Ini juga ada masukan, ada feedback dari tim counterpart. Setelah oke, kita berikan alternatif solusinya. Ini juga ada masukan dari tim counterpart. Kemudian nanti kita pilih solusi yang paling optimal. Kemudian selesai. Nah, proses seperti itu. Jadi setiap modul kita kerjakan seperti ini. Ada yang globalnya, ada rincinya, dan di dalam pengembangan aplikasi tadi dan pendekatan agile modeling dan extreme programming, tahapan ini kita kerjakan per modul. Ya. Nah, ini jadwalnya waktu itu 6 bulan. Ini tahapannya seperti yang tadi juga disampaikan di atas. Kemudian, nah ini milestone-nya, bulan ke-1 restrukturisasi coding, ini kemudian ada laporan pendahuluan, ini bulan kedua ini, kemudian bulan ketiga kita masuk ke laporan interim, laporan antara. Kalau di proyek itu harus ada laporan-laporan seperti ini ya. Kemudian bulan ke-6 itu laporan akhir. Ini modul-modul utama, modul-modul pendukung. Kita kembangkan terus sampai terakhir. Nah, ini pola koordinasinya. Ini ada dokumen resmi, laporan dan presentasi awal, dan seterusnya, laporan bulanan, progres, ada meeting dengan user, laporan mingguan juga ada meeting dengan user, ada progresnya juga, ini frekuensinya juga kita tetapkan. Nah, ada juga remote koordinasi. Jadi, waktu itu kita kerjakan di Gedung Salman, ada perkantoran di situ, kita kerjakan di situ. Jadi ada yang di lapangan, ada yang di kantor ya. Nah, insidental ini koordinasi dilakukan sewaktu-waktu jika terdapat permasalahan yang harus segera diselesaikan. Polanya on call. Nah, ini ada manajemen risiko dan perubahan. Nah, ini juga di project termasuk sistem informasi ini kita harus buat manajemen risikonya. Nah, di Unpas di TI ada nggak ya mata kuliah manajemen risiko? Kelihatannya belum ada ya. Nah, ini juga diperlukan di perusahaan-perusahaan tuh ini manajemen risiko ini harus dibuat ya. Termasuk ada organisasinya. Oke, ini
tahapannya Anda bisa baca ya, kemudian ini mungkin definisinya ya, risiko itu apa? Risiko ini adalah suatu kemungkinan terjadi hal-hal yang menghambat atau merugikan pihak-pihak terkait. Risiko dapat timbul dari proses yang sedang berjalan atau dari hal yang akan datang. Nah, itu definisi risiko ya. Seperti sekarang, mungkin risikonya apa? Project-project ini misalnya, kan dulu kalau di project itu ada post major, kalau ada bencana dan sebagainya. Nah, sekarang ada pandemi, ini banyak project-project juga yang berhenti dulu ya. Nah, ini harus masuk ke dalam sistem ini, ke dalam kontrak. Nah, bagaimana antisipasinya kita untuk menghadapi risiko-risiko ini? Maka ada namanya manajemen risiko. Jadi untuk pekerjaan ini adalah pemahaman dan lanjut terhadap faktor-faktor yang merugikan untuk keamanan, keutuhan, dan sistem yang dikembangkan. Nah, manajemen risiko ini memungkinkan di Pusintek itu pusat sistem informasi, sistem informasi dan teknologi di Kementerian Keuangan. Jadi IT-nya Kementerian Keuangan untuk menyeimbangkan biaya operasional dan ekonomis untuk menjaga sistem dan data yang mendukung strategi Pusintek. Dan ini untuk lebih efektif, manajemen risiko digabung dengan sistem development life cycle atau SDLC. SDLC untuk sistem informasi terdiri dari 5 tahap, yaitu inisiasi, pengembangan atau akuisisi, implementasi, operasi dan pemeliharaan, dan penyelesaian. Nah, ini yang sudah dimitigasi resiko-resikonya, kita antisipasi dan kita cari solusinya ya. Jadi ini resiko yang kita identifikasi. Pertama, user tidak kooperatif dalam penyediaan data. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu persiapan pekerja yang matang dengan tim Pusintek, tim konsultan bekerja sama dengan tim Pusintek, pencarian data alternatif yang sangat mendekati data primer, mengadakan sosialisasi mengenai manfaat pengembangan sebelum pekerjaan dimulai. Nah, ini jadi kita juga harus antisipasi bagaimana user ini nanti ini sebelum dilaksanakan pekerjaan atau ketika penyediaan data dan sebagainya. Nah, alhamdulillah waktu itu di Kementerian Keuangan semua data rahasia pun diberikan ke kita sehingga kita bisa ngerti sistem di sana ya dengan baik, termasuk tadi yang kasus Senturi yang dulu lagi rame ya. Kemudian data yang dibutuhkan tidak tersedia. Bagaimana kalau data yang dibutuhkan tidak tersedia? Kita cari alternatif pencarian data dari substitusi yang relevan, kita cari dari kasus-kasus yang lain yang sejenis ya. Kemudian perubahan kebutuhan sistem saat waktu sudah kritis. Nah, ini juga sering terjadi ya. Di proyek ini saya juga sering alami ada pekerjaan yang udah hampir selesai, tiba-tiba masuk orang baru atau tim juga, tapi karena sibuk dia baru masuk di saat-saat akhir. Nah, ketika saat akhir dia memberikan usulan-usulan. Nah, waktu itu juga sama di Kementerian Keuangan ada orang tertentu yang minta misalnya untuk kompatibilitas dari software misalnya tadinya 2003 minta ke 2007 misalnya dari Microsoft-nya ya. Dan sebenarnya banyak lah yang ini terjadi biasanya di kementerian-kementerian ataupun di instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta. Nah, ini kita harus antisipasi. Misalnya salah satu validasi dan pengujian sepanjang pekerjaan sehingga perubahan yang terlambat dapat diminimasi. Ya, jadi ini antisipasinya. Kemudian, nah user tidak dapat memahami aplikasi secara utuh. Nah, ini tadi makanya dengan pendekatan extreme programming dan agile modeling, nah ini diharapkan bisa mengurangi ini ya. Di samping ini ada hal-hal yang lain yang kita sampaikan, termasuk di dalam pengembangan sistem informasi di Kementerian Keuangan ada pendekatan pengembangan namanya joint development. Jadi
tim dari Pusintek, tim dari Kementerian Keuangan, kalau memang software-nya baru gitu ya, mereka belum belajar, kita kasih training dulu, kemudian di modul-modul tertentu kita kembangkan aplikasi bersama-sama, ya, walaupun kenyataannya mereka hanya mungkin 10% yang mereka bisa bantu ya, karena mereka juga sibuk dengan pekerjaan yang lain. Nah, ini yang infrastruktur ini sistem menghambat pengembangan. Nah, biasanya ini, dulu sempat terjadi misalnya ketika upload di 5 mega aja itu udah nggak kuat gitu. Nah, berarti sistemnya harus ditambahkan lagi, di servernya juga ada yang mungkin ada yang belum support aplikasinya, kita minta tambahkan. Kemudian yang ini user menolak menerima pengembangan. Nah, ini juga sering terjadi ya. Nah, ini harus ada sosialisasi. Nah, dengan sosialisasi yang baik, kemudian pendekatan yang baik tadi dengan pendekatan eh, agile modeling dan extreme programming, ini akan jauh mengurangi penolakan dari pengembangan sistem informasi karena mereka merasa dilibatkan. Nah, kemudian ini yang nggak kalah penting adalah organisasinya ya, tenaga ahli. Ini untuk pengembangan ini saya waktu itu ditunjuk jadi project manajernya. Ini ya saya yang koordinasi dengan tim dari Pusintek Kementerian Keuangan ya. Dulu masih Depkeu ya. Sekarang udah Kemenkeu, Kementerian Keuangan, tapi menterinya sama. Oke, ini ada kotak biru, artinya tim ini juga bisa koordinasi dengan tim saya gitu ya. Oke, ini organisasinya ya. Ya, ini penting di dalam pengembangan proyek-proyek sistem informasi yang besar. Ini ada saya punya asisten manajer, ini Bu Yuniar, ini eh, sekarang dia dosen di ITENAS sebagai wakil rektor bidang keuangan ya, bidang 2. Ini sekretaris proyeknya Bu Rina Oktarina, ini sekarang jadi dosen di Bina Nusantara. Nah, kemudian tenaga ahli yang lain adalah ada ahli sistem analis, ada Nur Eni Farida, kemudian ada ahli senior bahasa pemrograman, ada Iim Abdurrahim Estin, ya orang-orang informatika. Kemudian ahli pemrograman itu ada Iwan Ahmadi Rubis, Herman Setiawan, Nova Asyura. Ini alumni Unpas yang bagus, yang apa namanya, yang mikir gitu ya, bagus pengembangan aplikasinya. Jadi nggak kalah sama teman-teman dari ITB. Kemudian ada An Albon, alumni ITB informatika. Nah, ini ada yang tidak kalah penting, ada technical writer. Jadi ketika aplikasi dikembangkan, maka semua aplikasi harus terdokumentasi. Ini ada Noviar ini, Muhammad Noviar, ini alumni TI ITB, pernah kerja juga di Telkom. Kemudian ada Ahmad Fajar Hendarman, ini sekarang jadi dosen SBM di ITB, TI juga. Nah, kemudian ini yang tidak kalah penting juga, ahli quality assurance. Jadi aplikasi yang sudah kita kembangkan selalu diuji oleh mereka, apakah sudah memenuhi syarat atau enggak secara sistem. Kalau sudah memenuhi syarat, baru kita kirim ke sana. Nah, nanti mereka koreksi juga terus gitu ya. Jadi quality-nya ada 2 dari tim LAP ITB dan ada tim dari Kementerian Keuangan, tim dari Pusintek. Nah, ini pembagian kerjanya ya, job deskripsinya, koordinasi seperti apa, ini pelaporannya, kemudian koordinasinya dengan siapa saja. Nah, itu kira-kira pengembangan aplikasi ya yang pernah saya kerjakan yang paling lengkap, ruang lingkupnya maupun metodologi dan sebagainya. Nah, ini kalau kita rangkum adalah seperti ini. Ya. Ini bisa di print di A3. Kalau di A4 mungkin kurang jelas ya. Nah, ini gabungan dari semuanya. Ini adalah jadi seperti ini. Oke, ini pengembangan aplikasi ya, tahapan-tahapannya. Ya. Oke, berikutnya saya akan ada pertanyaan dulu, silahkan.
Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, oke. Oke, mungkin saya stop share screen-nya, kemudian oke, saya masuk ke materi berikutnya ya. Jadi kalau ada pertanyaan, saya masuk ke materi berikutnya. Ini juga sudah saya upload di ini, di materinya, di apa, di e-learning. Oke, ini terkait juga dengan materi dulu yang UML ya, Unified Modeling Language ya. Nah ini salah satu aplikasinya masih terkait dengan sistem yang dikembangkan di Kementerian Keuangan. Jadi ini desain sistemnya seperti ini ya. Perancangan model datanya, ini analisis database, sistem informasinya. Nah ini seperti ini ya. Ini ada nama tabelnya, kemudian primary key-nya, dulu pernah disampaikan juga ada primary, ada secondary gitu ya. Ini ada deskripsinya. Nah ini menggunakan database-nya adalah MySQL ya. MySQL. Ini untuk sistem informasi persuratan seperti ini database-nya. Ini jadi key-nya apa? Anda bisa baca juga ya. Mungkin kemarin terkait dengan pengembangan database atau apa tugas penyusunan database, mungkin Anda bisa kebayang juga yang seperti ini ya. Nah ini relasi antara database-nya seperti apa. Nah itu bisa dilihat di sini. Ya. Ini untuk persuratan. Ini kompleks ya, karena memang banyak datanya. Kemudian relasinya juga banyak ya. Nah, ini Anda bisa baca, bisa pelajari. Nah, kemudian ini rincian database-nya ya. Tabel struktur table untuk surat ya. Ini ID-nya integer 11 ya. Nolnya 0 nih kalau di MySQL seperti ini cara penulisannya. Persuratan ID itu inisial 11, kemudian attach file, variabel karakter 255, dan seterusnya ya. Lokasi arsip, dan seterusnya. Nah ini database-nya disampaikan juga secara rinci, tipe-tipenya seperti apa. Tipe itu termasuk tipe field-nya itu terkait dengan pengolahan data juga ya. Oke. Ini database-nya. Banyak ya. Jadi ya memang sesuai dengan kebutuhan ya di kementerian. Ini banyak sekali database-nya. Nah, bisa baca-baca. Nah, kemudian ini desain alur dari activity monitoring system. Ini ada desain alur rapat, monitoring tindak lanjut, e-filing, monitoring kegiatan, ada scan, ada notifikasi. Nah, ini desain alur permintaan rapat. Seperti ini ya, dari siapa inisiatornya. Ini menunya juga bisa digambarkan di sini. Kemudian proses-proses keputusannya juga seperti apa bisa dilihat di sini. Untuk pelaksanaan rapat seperti ini alurnya. Nah ini tentunya tadi seperti tadi saya sampaikan, kita harus mengerti sistem itu ya dengan baik. Desain permintaan rapat dari artikel seperti ini. Kemudian desain cascade tindak lanjut. Nah cascade ini jadi tindak lanjut rapat itu diturunkan ya dari di cascading, diturunkan. Misalnya sekarang rapat menteri dengan dirjen-dirjen. Nah ketika
diputuskan dari rapat itu apa yang harus ditindaklanjuti, maka di situ tindak lanjutnya itu oleh siapa? Misalnya oleh Dirjen kalau misalnya terkait dengan alokasi dana pusat dan daerah, yaitu dengan DJPK namanya, Dirjen Perimbangan Keuangan, itu untuk alokasi anggaran dari pusat ke daerah. Berapa besarnya nanti akan ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan. Seperti sekarang misalnya dengan adanya pandemi ini, maka dengan adanya pandemi ini maka perusahaan akan bukan perusahaan, pemerintah daerah harus memberikan subsidi kepada masyarakat. Ya. Oke, berikutnya ini adalah desain perubahan status tindak lanjut. Nah, ini flowchart-nya seperti ini. Nah, kemudian ada monitoring tindak lanjut. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, ini ada dirjen-dirjen, kemudian kalau di level eselon 2, dirjen ada direktur-direktur. Ini ada hijau, kuning, merah, biru. Ini dari tindak lanjut rapat yang sudah ditugaskan kepada masing-masing. Kalau hijau ini berarti sudah selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan, misalnya sampai berapa lama penyelesaiannya. Kemudian kalau kuning ini sudah mendekati batas akhir yang harus diselesaikan. Kalau merah ini berarti belum selesai dari target yang ditetapkan. Nah kalau biru berarti ini sudah nggak ada masalah ya. Nah ini bisa jadi ini nanti akan kelihatan antar dirjen ini mana yang banyak merahnya, mana yang hijau dan sebagainya. Oke, jadi ini monitoring tindak lapat ya. Oke, kemudian desain monitoring tindak lanjut melalui monitoring rapat seperti ini. Kemudian desain monitoring tindak lanjut melalui rapat juga ini seperti ini tadi ya. Nah ini ada e-filing. E-filing itu arsip-arsip ini surat masuk dan surat keluar nih bagaimana diupload dan di-download ya. Ini ada prosedurnya. Kemudian alur kegiatan untuk monitoring kegiatan, desain alurnya seperti ini. Yang tadi yang matriks kegiatan Menteri Keuangan misalnya. Nah, evaluasi kegiatan juga ini ada prosedurnya, ada alurnya. Nah, untuk scan juga ini ada prosedurnya. Notifikasi juga ada prosedurnya. Notifikasi tindak lanjut juga ini ada prosedurnya. Nah, ini use case ya. Nah, use case ini seperti di materi yang sudah Anda pelajari ya. Di pemodelan sistem informasi berorientasi objek gitu ya. Nah ini salah satunya menggunakan UML. Ya. Nah jadi UML seperti ini digambarkannya. Jadi aktor ini harus digambarkan seperti ini, bukan menggunakan seperti emoticon atau ada gambar-gambar lain yang menurut Anda lebih bagus. Nah nggak perlu, ini ada di softwarenya juga sudah ada nih yang simbol-simbol seperti ini. Nah aktor ini berhubungan dengan use case-nya. Nah ini namanya use case. Ya. Ini use case. Kemudian aktor dengan aktor tidak ada hubungannya secara langsung. Jadi antara aktor ini dihubungkan dengan use case-nya. Ya. Nah ini penggambaran use case. Nah ini ada namanya pusaka. Pusaka itu pusat harmonisasi kebijakan keuangan. Ya. Nah ini mulai dari sini ini harusnya aktor utama itu di sebelah kiri atas ya. Ini masih ada salah ini dalam pembuatannya. Ini untuk aplikasi Daily Activity Monitoring System. Nah, aktor utamanya siapa?
sebenarnya ini pejabat eselon 1, ya. Pejabat eselon 1, kemudian ini pusaka ini adalah protokoler. Jadi dia yang menginisiasi, membantu ini dari si pejabat ini untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugasnya, ya. Kegiatan-kegiatan, kalau menteri ya kegiatan menterinya, kalau dirjen kegiatan dirjennya. Nah, kemudian nanti dia ini ada kegiatan sudah memberikan persetujuan rapat misalnya. Kemudian kalau di sini pusaka update artikel, mengatur pelaksanaan rapat, kemudian ya mengatur pelaksanaan rapat, ya. Kemudian nanti si dirjennya dia memberikan persetujuan rapat, kemudian nanti kesekian hasil rapat dan diturunkan ke siapa, kemudian ada matriks monitoring dan seterusnya. Nah, maka ini ada pejabat eselon 2 yang di bawahnya. Tadi kalau misalnya ada apa namanya tindak lanjut rapat, nah ini harusnya ke sini, ya. Karena kegiatan juga yang dari pejabat eselon 1 ini akan diturunkan ke eselon 2-nya dan seterusnya, ya. Nah, ini use case, ya. Nah, use case salah satu contoh aplikasinya. Nah, di materi itu tidak ada penjelasan mengenai ini deskripsi dari use case, ya. Jadi dengan materi tambahan ini Anda bisa melengkapi kemampuan membuat use case. Kalau dulu apa namanya ketika membuat tugas kan hanya gambar aja, ya. Nah, padahal sebetulnya dari gambar itu harus dijelaskan. Nah, misalnya ini monitoring rapat, summary-nya apa? Kita deskripsikan. Dependensinya apa? Ketergantungannya dengan siapa? Nah, ini kita gambarkan. Kemudian prakondisinya apa? Nah, ini sesuai dengan flowchart tadi, ya. Aktornya siapa? Aktornya siapa? Kemudian inisiator rapat, admin misalnya. Kemudian prosesnya bagaimana? Alternatifnya apa? Kondisi pasca ini seperti apa? Nah, ini harus dijelaskan di sini. Proses yang ada di dalam ini use case ini, ya. Proses yang ada di use case ini. Nah, kita deskripsikan di sini sehingga orang mengerti gitu, ya. Apa yang sudah digambarkan di atas, ya. Nah, ini deskripsi dari use case. Kemudian ini yang berikutnya adalah workflow persuratan. Kita buat alurnya juga secara rinci, ya. Kemudian setelah kita buat alurnya, ini seperti flowchart yang kita buat use case-nya. Nah, ini TU, Departemen Keuangan, ada Menteri Keuangan. Nah, kenapa Menteri Keuangan bukan aktor utama? Karena dia hanya sebagai pengguna, ya, atau membuat disposisi surat. Oke, ini penggambarannya, use case-nya, ya. Jadi di sini nggak ada include dan extend, ya. Masih ingat ada include dan extend, ya. Oke, mungkin nanti saya bahas juga ya sepintas mengenai UML, ya. Oke, ini penjelasannya. Nah, seperti ini. Kalau tadi pakai seperti tabel, ini umumnya. Nah, Anda bisa pelajari yang ini, ya. Surat keluar dan sebagainya. Ini penjelasan dari use case, ya. Oke. Mungkin itu untuk materi yang ini, ya, yang hari ini. Nah, saya akan coba tampilkan juga, ini saya stop. Atau ada pertanyaan dulu barangkali? Belum, Pak. Belum. Oke, mungkin saya ini, jadi Anda bisa pelajari lebih detail lagi, ya. Dibaca di materinya. Nah, ini real contoh aplikasi pengembangan sistem informasi di Kementerian Keuangan. Ini proyeknya juga lumayan besar, 1 miliar nilai proyeknya waktu itu, ya, 2010.
Nah, itu saya berlanjut sampai jadi 2 tahap pengembangan programnya. Oke, mungkin Anda masih ada yang belum ngerti persis mengenai materi dari UML mungkin ya. Karena waktu itu saya nggak jelaskan, hanya menyampaikan materinya saja. Sebentar saya cari dulu sambil nunggu azan ya. Oke ya, saya share screen. Nanti sebagian akan dibahas juga di materi berikutnya. Oke, ini mungkin nggak saya bahas yang ini. Nah, ini use case. Nah, jadi use case itu ada ini use case-nya sendiri ya. Jadi ini karena ini objek oriented, ini untuk aktor tadi ya. Jadi saya dibuat berdasarkan keperluan aktor, merupakan apa yang dikerjakan, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Ini use case berbentuk elips horizontal ya. Kemudian ini ada aktor bentuk seperti ini ya, jangan digambarkan yang lain, biasanya digambarkan di kiri atas. Ya. Nah, aktor ini bisa juga berbentuk sistem ya. Jadi digambarkan seperti ini atau ada aktor yang bernama time atau waktu gitu ya. Nah, kemudian ada asosiasi. Ada asosiasi itu bagaimana aliran data atau informasi. Kemudian ada 4 asosiasi, yaitu asosiasi antar aktor dan use case, asosiasi antar use case, generalisasi atau inheritance antar use case, dan generalisasi atau inheritance antar aktor ya. Nah, antara aktor dengan aktor ini tidak ada asosiasi atau relasinya. Yang ada adalah generalisasi. Ya. Jadi antara aktor dengan aktor akan melalui use case. Ya. Nah ini ada panahnya, yang ini kalau panah terbuka seperti ini berarti yang di ujungnya aktornya berarti dia pasif ya. Oke, nah ini ada include, ada extend nanti ya. Nah include itu seperti ini. Jadi kalau kita buka rekening, ini sebagai aktor dia buka rekening, jadi atau sebagai nasabah aktornya itu, kemudian use case-nya dia buka rekening, kemudian ketika buka rekening, kenapa harus dia ada use case catat data pribadi? Ya karena ketika buka rekening pasti ditanya nama,
NRP bukan nama, nomor KTP, tanggal lahir, alamat dan sebagainya ya. Nah, maka ketika buka rekening ini include datanya harus dimasukkan ya. Jadi kita selalu buka rekening, buka apapun transaksi ada include ini. Nah, include itu digambarkan seperti ini. Jadi tulisan include seperti ini ya. Nah, kalau Anda mau perwalian juga ini ada perwalian include ini ya, register for courses. Jadi Anda mau ngambil mata kuliah apa untuk di ininya di manajemennya itu adalah maintain kurikulum ya, maintain kurikulum. Nah, sehingga Anda bisa melakukan perwalian. Nah, ini include ya. Kemudian ini ada namanya extend. Extend ya. Ini ada aktor. Jadi kalau extend digambarkan vertikal ya. Kalau include tadi horizontal. Nah, apa itu extend? Extend itu yaitu ketika ada use case yang memenuhi kondisi tertentu, maka dia bisa melanjutkan ke kegiatan berikutnya atau ke use case berikutnya. Misalnya, kalau Anda buka rekening, maka akan ditawarkan apakah mau buka deposito. Nah, tentu ada syaratnya ya. Syaratnya itu apa? Ketika Anda buka rekeningnya 500.000 akan ditawarin deposito enggak? Tentu enggak ya. Karena deposito pasti yang nilainya besar. Nah, maka ketika Anda misalnya melakukan atau buka rekening dengan tabungannya 100 juta, misalnya pasti akan ditawarkan deposito. Nah, deposito ini adalah extend ketika memenuhi syarat untuk use case berikutnya, yaitu extend ya. Oke, kemudian generalisasi atau inheritance antara use case. Nah, ininya sama seperti ini, buka rekening, deposito, tapi kalau digambarkan seperti ini berarti buka rekening itu adalah generalisasi daripada buka deposito. Ya. Buka rekening itu adalah generalisasi. Nah, ini beda panahnya. Kalau yang ini kan panahnya terbuka. Kemudian ditulis isinya extend. Jadi kalau generalisasi seperti ini ya penggambarannya. Kemudian ini juga generalisasi, misalnya mahasiswa kelas internasional itu adalah generalisasi dari mahasiswa. Kalau di kita ada mahasiswa kelas karyawan, ada yang kelas reguler atau reguler dan ini non reguler. Oke, kemudian ketika dia daftar sebagai mahasiswa, nah include-nya itu tentu kalau seperti anak saya di IPB dulu, misalnya dia daftar seminar. Ketika pertama daftar mau ikut seminar berapa kali? Itu sebagai tambahan untuk menambah wawasan ya dari mahasiswa. Jadi include ini. Nah, kemudian ya extend-nya apa? Jadi kalau ada mahasiswa daftar ditawarkan kelas internasional ketika memenuhi syarat tertentu, misalnya kemampuan bahasanya atau kemampuan keuangannya karena biasanya lebih mahal. Nah, ini extend ini seperti ini. Nah, kemudian ada family member. Family member ini adalah mendaftarkan anggota keluarga. Ini adalah generasi dari student ya. Nah, ini use case ya. Nah, ini contoh yang lain use case seperti ini. Ketika aktor misalnya customer dan ini di belanja online misalnya ya. Apa yang dia lakukan yaitu mencari barang-barang apa yang kita mau beli. Seperti kemarin 12 gitu ya. Barang apa yang mau dibeli dengan promo, kemudian bebas ongkir dan lain-lain, diskon dan lain-lain, maka kita place order. Kita place order, ketika kita place order kan kita akan berhubungan dengan sistem. Sistem ini payment processor-nya. Jadi ketika place order mau bayar, metodenya seperti apa? Banyak, bisa Shopee Pay, bisa
GoPay, bisa OVO, bisa SMS banking dan lain-lain ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita masih perlu konfirmasi, ada obtain help. Nah, kalau belanja online misalnya nanya stoknya masih ada nggak? Kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan order kita, termasuk waktu pengiriman dan sebagainya. Nah, ini bisa ditanyakan. Nah, ini ada customer support dari online-nya sendiri maupun bisa berhubungan langsung dengan penjualnya atau sellernya. Oke, nah ini ada kotak-kotak ini. Ini adalah boundary atau batasan dari use case ya. Misalnya ada rilis 1, rilis 2. Kemudian ada kotak berikutnya ketika kita transaksi online seperti tadi yang sudah dilakukan, apakah ada pajak atau tidak ya. Nah, nanti ada waktunya, ini ada time aktornya. Nanti di waktu tertentu ini ada penyampaian pajak. Itu disampaikan ke tax authority, mungkin dari Shopee, dari online lainnya ya. Nah, ini yang latihan. Oke, mungkin masih ada waktu ya. Saya mau jelaskan juga yang activity diagram. Ini activity diagram ini seperti flowchart gitu ya. Tapi ada simbol-simbol yang berbeda. Kalau di flowchart tuh mulai gitu, mulainya tuh elips gitu ya seperti ini. Tapi di dalamnya ada tulisan mulai. Nah, kalau di activity diagram di UML ini digambarkan dengan lingkaran yang eh, apa padat ya. Jadi artinya warnanya penuh gitu ya. Kemudian kalau selesai, nah kalau di flowchart ini kan seperti ini, terus tinggal tulisin selesai. Tapi kalau yang ini ada lingkaran, kemudian kosong, kemudian di tengahnya ada lingkaran penuh ya. Nah ini akhir. Nah kemudian untuk aktivitas itu digambarkan dengan persegi panjang dengan ujung-ujung tumpul. Nah kemudian ini yang bedakan ada namanya fork atau percabangan. Jadi ini ada satu input, keluar dua output. Itu ada satu proses, keluar dua proses. Nah, ada yang lainnya namanya join. Join itu ada dua input, keluar satu output. Atau dua proses, keluar satu proses. Kemudian ada namanya decision. Nah, ini sama dengan di flowchart. Ya. Nah, kemudian yang membedakan lagi ada namanya swimline. Nah, swimline ini adalah sebuah cara untuk mengelompokkan aktiviti berdasarkan aktor. Jadi melakukan aktivitas dalam sebuah urutan yang sama gitu. Jadi kita bisa lihat mana perannya dari masing-masing. Nah, misalnya sini, kalau kita masuk ke ATM, swimline-nya adalah ada customer atau nasabah, ada mesin ATM, ada bank, ya. Nah, jadi ini mulai tadi lingkaran penuh, warnanya hitam ya. Nah, apa yang kita lakukan di ATM? Kita masukkan kartu. Setelah masukkan kartu, apa berikutnya yang kita lakukan adalah masukkan PIN. Nah, ini aktivitasnya. Setelah PIN kita masukkan, dicek sama mesinnya ke banknya, diotorisasi ya. Apakah PIN-nya itu valid atau tidak. Kalau tidak valid, berarti ke sini. Dia langsung dikeluarkan lagi kartunya ya. Kalau tidak valid, tapi kalau valid masuk ke sini. Masukkan jumlah uang yang kita ingin ambil ya. Nah, kemudian dicek tuh di banknya, saldonya cukup apa enggak. Kalau tidak cukup, ya balik lagi ke sini. Diperlihatkan saldonya, maaf misalnya saldo Anda kurang. Perlihatkan saldonya, kemudian kartunya dikeluarkan atau misalnya ada pertanyaan apakah mau melanjutkan atau tidak. Nah, kalau saldonya cukup, masuk ke sini. Nah, ini ada fork-nya ya. Jadi fork-nya itu ada dari kalau saldo cukup masuk sini, kemudian sini ada keluarnya itu adalah nasabah mengambil uangnya atau take money from slot, kemudian sekaligus ini
mendebit akunnya. Jadi saldonya dikurangi, masuk ke sini. Nah, ada join. Jadi ada dari setelah ngambil uang dan setelah saldo ini bersama-sama ya. Saldo dikurangi, maka berikutnya dilihatkan balance-nya. Apakah uangnya sisanya berapa gitu ya. Baru di kartunya dikeluarkan, kemudian nasabah mengambil kartu, kemudian selesai. Nah, ini tentunya setiap ATM akan berbeda-beda ya, sesuai dengan desain dari masing-masing ATM-nya ya. Ini transaksi hanya untuk ngambil uang, mungkin ada transaksi untuk beli voucher, transaksi untuk pembayaran yang lain-lain, tiket dan sebagainya. Jadi banyak nanti prosedur yang dibuat, termasuk kalau Anda masuk ke ATM itu kan ada lampu-lampu, ada bunyi, ada suara gitu ya. Misalnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Nah itu bagian dari activity diagram ini. Ya jadi eh, apa fungsinya dari lampu, kemudian suara, kemudian informasi lainnya, yaitu untuk melengkapi dari proses ini. Ya, misalnya saya pernah ambil uang di ATM BCA di stasiun Bandung, waktu mau keluar kota, eh, kita ikutin sesuai dengan tahapannya. Nah kemudian pas saya udah ambil kartu, kemudian saya pergi, mesin ATM-nya masih bunyi. Tadinya saya pikir udah kita udah selesai, tapi ketika mesinnya bunyi terus, saya curiga nih pasti ada proses yang belum saya selesaikan. Ketika saya balik lagi ke ATM ternyata uangnya belum saya ambil gitu kan. Itu kalau ada orang lain yang datang bisa ngambil itu transaksinya sah. Eee, Rekening kita udah diambil uangnya, tapi bukan sama kita karena kita lupa gitu ya. Nah karena ada suara bunyi terus dari ATM BCA, maka saya balik lagi dan alhamdulillah bisa ngambil uangnya ya. Nah, itu kalau nggak ada yang ngambil uang biasanya ada prosedur, uangnya akan masuk lagi ke mesinnya, jadi masuk lagi. Nah, kalau kita komplain nanti bisa misalnya kalau nggak ada yang ngambil, artinya uangnya masuk lagi, nah nanti akan dicek. Jadi kalau kita komplain, nanti si petugasnya akan ngecek apakah saldo di komputer dengan saldo fisiknya ada selisih. Nah, kalau ada selisih berarti itu uang saya masih ada di situ. Bisa kita ambil. Nah, ini pengadaan barang Anda bisa baca ya. Nah, ini apa namanya? Contoh dua ini ya. Activity diagram dan use case. Nah, nanti mungkin yang lainnya akan saya jelaskan juga di materi minggu depan. Minggu depan juga masih contoh pengembangan aplikasi ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Ya mudah-mudahan lebih memperkaya materi sistem informasi ya, terutama bagaimana aplikasinya di lapangan tadi ya, tidak sesederhana yang saya sudah jelaskan sebelumnya, tapi lebih kompleks dan itu perlu banyak orang yang terlibat, organisasinya juga perlu banyak orang ya. Nah jadi eh, sistem informasi itu memang diperlukan buat perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah maupun swasta untuk membantu proses pengambilan keputusan ya yang cepat. Tadi di Kementerian Keuangan, kegiatan menteri dan sebagainya itu bisa dibantu dengan sistem informasi yang baik. Nah di Kementerian Keuangan itu eh, kalau rapat itu ada rapat paling rendah gitu nggak terlalu penting misalnya itu notulen rapat. Rapat lebih penting itu direkam. Selain notulen rapat ada audio. Rapat yang penting sekali itu notulen rapat, audio, video. Nah itu semua disimpan di dalam aplikasi Daily Activity Monitoring System.
Nah, jadi kalau misalnya sekali waktu ada kasus-kasus tertentu, kasus hukum, dengan adanya database kegiatan-kegiatan kementerian didukung oleh data-data yang lain diolah menjadi informasi, itu akan aman buat Menteri Keuangan atau menteri-menteri yang lain atau pejabat yang lainnya. Nah, jadi apa yang sudah dikerjakan semua terekam, kemudian transparan dan juga bisa digunakan sesuai dengan keperluan. Kemudian kalau swasta nanti tentunya untuk mempercepat proses dan untuk supaya dia lebih efisien dalam bersaing sehingga bisa menghasilkan produk yang kualitas bagus dan juga dengan harga yang murah ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai penutup ya. Mudah-mudahan Anda bisa apa namanya memperkaya lagi ya dengan materi-materi yang lain yang mungkin ada di YouTube atau di Google. Anda bisa cari sehingga Anda mungkin bisa lebih pintar lagi dari saya gitu ya. Tinggal nanti coba prakteknya. Oke, sebelum ditutup, saya ingatkan lagi bahwa kita harus tetap jaga kesehatan, jaga stamina ya, supaya kita terhindar dari penyakit atau virus corona, COVID-19, dan sebagainya ya. Selain itu juga kita harus tetap jaga. Jangan lupa terapkan 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan ya. Jangan anggap enteng, karena sekarang nambah lagi ya. Teman saya ada yang meninggal usia 59, dia terlalu capek, juga banyak kegiatan di luar kota, nah sehingga mungkin jadi stamina-nya turun, virus gampang masuk, akhirnya nggak kuat ya. Kemudian teman saya juga ada yang dia di kompleksnya sekarang lagi katanya zona hitam, mungkin zona merah ya. Kompleksnya ditutup karena banyak yang kena, termasuk teman saya 2 orang udah kena, udah di swab test ya. Nah mudah-mudahan kita aman semuanya ya, sehingga kita bisa terus berjuang untuk hidup kita di masa yang akan datang dan kesuksesan kita di masa yang akan datang. Oke, untuk itu kita tutup. Kalau ada pertanyaan ya dengan sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak.